Assalamualaikum, kembali lagi bersama Sosial YKK. Pernahkah Anda mencoba berjualan tapi susah untung? Atau bahkan malah kena tipu? Bagaimanakah cara mendatangkan pelanggan yang banyak? Nggak pakai dukun, nggak pakai pesugihan, cukup hanya dengan menggunakan marketing Allah. Jauh sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, beliau adalah seorang pengusaha sukses di masanya. Sejak usia 12 tahun, Nabi Muhammad telah diajarkan berdagang oleh pamannya, Abu Thalib. Beranjak dewasa, Rasulullah menunjukkan bakatnya sebagai seorang pengusaha sukses yang jujur, adil, serta dapat dipercaya dalam membuat perjanjian bisnis. Modal itulah yang membuat usahanya terus berkembang dan menambahkan pundi-pundi kekayaan beliau. Bayangkan saja oleh Anda, saat Rasulullah menikah dengan Siti Khadijah, beliau memberikan mas kawin sebanyak 1.750.000.000, di mana saat itu bentuk mas kawinnya berupa 125 ekor unta terbaik. Jika satu ekor unta saja sudah berkisarkan 14 juta rupiah, maka untuk 125 ekor unta, silakan hitung sendiri angkanya. Baik, pada video kali ini saya akan membahas 3 tips sukses pedagang cara Rasulullah, dijamin tanpa pengawet kesyirikan yang dapat merusak keimanan. 100% murni resep dari Allah. Apa sajakah itu? Pada surat Fatir ayat 29 dan 30. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah, Al-Quran, dan melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharap perdagangan yang tidak akan rugi, agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Shadaqallahul Azim. Menurut ayat ini, ada 3 solusi untuk dihindarkannya dari kerugian berdagang. Yang pertama, selalu membaca dan mempelajari kitab Allah. Rasul adalah seorang Arab, makanya Quran diturunkan memakai bahasa Arab. Kalau Anda tidak bisa berbahasa Arab, Anda bisa membaca artinya, supaya Quran tetap Anda pahami dan menambah ilmu. Kami menjadikan Al-Quran dalam bahasa Arab agar kamu mengerti. Quran Surat Zuhruf ayat 3. Dan jangan dibaca cepat-cepat karena ingin cepat paham atau hatam. Jangan engkau Muhammad gerakan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat mengusainya. Sesungguhnya kami yang akan mengumpulkan di dadamu dan membacakannya. Quran Surat Al-Qiyamah 16-17. Shadaqallahul Azim. Dari Utsman bin Affan berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Khairukum man ta'allamal Qur'ana walau malahu." Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Dan Rasul pun berkata, "Ballighul anni walau ayah." Sampaikanlah dariku walau hanya 1 ayat. Jadi sudah jelas kan, ketika sedang berjualan dan ngobrol dengan pelanggan atau sesama pedagang, daripada ngegosip nggak jelas, mendingan sampaikan sedikit ayat, insya Allah lebih berkah. Dan yang kedua, sholat awal waktu. Jangan pernah sekali-kali meninggalkan sholat ketika berjualan. Toko bisa dititipkan terlebih dahulu atau ditutup sementara. Allah yang kasih rezeki, Allah juga yang mendatangkan pelanggan. Sholatlah tepat waktu, setelahnya berdoa dan minta rezeki kepada Allah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, mereka takut kepada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang, hari kiamat. Mereka melakukan itu agar Allah memberi balasan kepada mereka dengan yang lebih baik daripada apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Dia menambah karunia-Nya kepada mereka. Dan Allah memberi rezeki kepada siapa saja yang Dia hendaki tanpa batas. Shadaqallahul Azim. Selain sholat wajib 5 waktu, Rasul pun melaksanakan sholat malam atau tahajud. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Shadaqallahul azim. Dan yang terakhir, infak secara sembunyi ataupun terang-terangan. Ketika berdagang, selalu utamakan kejujuran. Berikan kualitas produk sesuai yang diiklankan dan dijanjikan. Jangan pernah mengurangi takaran, apalagi memberi barang sisa, barang busuk, barang rezek. Tidak perlu takut tidak balik modal. Semua yang Anda lebihkan dan Anda berikan kepada orang, itu menjadi pahala infak dan sedekah buat Anda. Dan jangan pula lupa infak juga ke orang tua, karim kerabat, anak yatim, fakir miskin, dan fisabilillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa bentuk dan warnanya dan tidak serupa rasanya. Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya, zakatnya pada waktu memetik hasilnya. Tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Shadaqallahul azim. Bahkan Rasul pun berani memberikan lebih dari seharusnya demi kepuasan pelanggan. Setelah berhijrah ke Madinah, Rasulullah membangun pasar muslim yang diprakarsai oleh Abdurrahman bin Auf. Dengan beberapa strategi yang diterapkan oleh Abdurrahman bin Auf, pasar muslim mulai ramai oleh transaksi perdagangan. Dan tidak lama setelah itu, para pedagang muslim menyampaikan keluhan dan permasalahannya kepada Rasulullah. Keluhannya yaitu bahwa pedagang Yahudi mendapatkan untung lebih besar dibanding dari mereka. Dan ternyata para pedagang Yahudi tersebut sudah terbiasa dengan mengurangi takaran pada barang dagangan mereka. Misalkan, jika menjual 1 kg gandum, maka hanya didapat 900 gram. Sedangkan para pedagang muslim sesuai dengan takaran. Lalu apa jawaban Rasul? Lebihkan takaran. Ini maksudnya melebihkan meski hanya 1 genggang saja, sesuai keikhlasan penjual. Sehingga penduduk Madinah mendapat kesan jika belanja ke pedagang muslim dapat belanjaan yang lebih berat dibanding belanja ke para pedagang Yahudi. Dan tidak sampai 2 tahun kemudian, pedagang-pedagang muslim sudah menguasai pasar Madinah. 14 abad yang lalu, Rasulullah sudah memprioritaskan customer satisfaction dengan selalu memberikan senyuman yang ramah dan mengucapkan terima kasih setelah bertransaksi. Semoga Allah limpahkan rezeki bagi semua pedagang muslim yang mengikuti cara Rasul. Dan jangan lupa subscribe untuk video-video menarik lainnya. Share juga ya ke teman-teman Anda. Thanks. Wassalamualaikum.